Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DK Dialog dan Kesaksian. Saat ini kita akan mendengarkan dialog santun Kristen dan Islam. Selamat mendengarkan, jangan lupa komen. Silakan hujat saya tapi jangan hujat agama. Cikicrot. Oh, ini bukan berpikiran jorok, justru kan saya nanya, di dalam Quran itu ada kan akan dikawinkan dengan bidadari yang bermata jeli, yang ada disebutkan dipan-dipan, itu kan ranjang-ranjang gitu. Memang mengenai berapa jumlah bidadari nggak disebut, tetapi di dalam hadis-hadis sahih kan banyak disebut soal jumlah bidadari, ada 100, ada 72. Nah, ini kan soal kawin sama bidadari ini kan bukan sesuatu hal yang baru. Ini dibicarakan di kalangan orang-orang Islam, di dalam ceramah-ceramahnya juga ada. Bahkan dikatakan katanya bidadari itu perawan terus ya. Ada ustadz yang mengatakan kerjaan orang Islam di surga ya memecahkan perawannya bidadari gitu. Ini bukan pikiran kotor, ini saya ingin nanya, itu di surga itu kayak gimana gitu. Kalau sekarang sehari 24 jam, kalau ada 72 bidadari, ya kalau dibagi itu 30 menit lah ya per bidadari gitu. Itu pun orang nggak tidur itu ya, terus aja pesta seks gitu. Habis bidadari A ganti kedua, B ke C ke D, terus gitu ya. Nah, terus kemudian bidadari A hamil, bidadari B hamil, beranak lagi gitu ya. Jadi gimana gitu cara ngebaginya? Kalau bidadari cuma dikasih 30 menit aja itu udah nggak cukup gitu kan. Nah, ini belum istrinya gitu. Kalau dia istrinya punya 4, ya berarti dibagi lagi gini. Jadi benar-benar habis itu penisnya laki-laki, digosok terus ya kan. Nah, ini kita bicara ilmiah gitu. Anda belum bisa jelaskan yang dimaksud bidadari itu apa gitu. Apakah itu sejenis apa gitu? Itu sejenis manusia kah, jin kah, malaikat kah? Itu gimana? Kenapa kok bisa perawan terus gitu? Ya, apakah ini kalau kita bandingkan dengan wanitanya muslimah itu kayak gimana gitu? Kan ini nggak jelas gitu. Padahal ini kan sebenarnya penting, karena ini kan pengharapan atau tujuan daripada orang-orang Islam supaya nanti di surga itu pesta seks gitu. Jadi apakah tujuan Islam itu gitu ya, untuk kawin di surga tuh gimana gitu? Aduh, Kakus memang pikiran jorok sekali, Kakus. Jadi Kakus itu kan memang betul ya, akan dinikahkan sama bidadari itu betul. Tapi jangan lupa Kakus, bahwa bidadari itu lagi perumpamaan dari keindahan surga ya. Perumpamaan dari keindahan surga. Tapi memang pikiran orang Kristen ini kan memang selalu porno, seperti yang tertulis di dalam Amsal, di Hakim-Hakim ya. Dan surga Kristen pun ya tertulis begitu, bahwa orang yang masuk duluan ke surga itu adalah perempuan sundal. Jadi ya pikiran orang Kristen ini seperti Kakus, pikiran hanya porno dan porno begitu Kakus. Jadi bidadari itu bentuk manusia Kakus, bukan bentuk robot atau apa bukan. Dia manusia ya, seperti kita. Loh, saya tidak menyalahkan, tetapi saya lagi mempelajari apa yang dijanjikan oleh Islam di dalam surganya. Loh, siapa tahu itu tawaran itu menarik buat saya ya kan. Jadi saya bisa ikutan pesta seks itu di surga gitu. Dan itu kan memang ada di dalam Quran. Disebutkan bahwa akan disediakan dipan-dipan dan juga bidadari yang bermata jeli, sehingga dikawinkan dengan kamu gitu. Jadi ya tentu ini perlu ada penjelasan sehingga gambarannya terang benderang gitu ya, kayak gimana gitu. Ataukah ini hanya sifatnya penipuan gitu ya, iming-iming ya nggak karuan gitu. Makanya kita pelajari lebih dulu
Ya kamu kan masuk Islam, berarti kamu juga ingin kawin dong. Ya kamu dijanjikan kawin sama bidadari, apa bidadara gitu kan. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu sendiri? Apakah kamu nanti di sorga kawinnya sama siapa? Gitu. Nah ini jawab dulu, kamu nanti di sorga kawin sama siapa? Hah? Kalau kamu ngomong kamu kawin sama suamimu, ya kan suamimu juga punya istri juga, kan suamimu juga nanti kawin sama 72 bidadari. Jadi kamu kebahagiaan apa enggak? Itu kan yang ingin ditanyakan gitu. Kakus, jangan samakan surga Kakus dengan surga Islam ya. Ya, surga Kakus kan memang betul perempuan sundal masuk duluan, tapi jangan samakan dengan surga Islam. Surga Islam itu bidadari, bidadari itu berarti ya perempuan normal, bukan perempuan yang sundal begitu kan, bukan. Ya, kita akan dikawinkan dengan bidadari, juga akan dikawinkan dengan istri kita kelak nanti, insya Allah. Begitu Kakus. Jadi itu saya sudah katakan, jangan samakan pikirannya Kristen dengan Islam. Karena memang di Bible Kakus itu ya banyak porno-pornonya begitu. Jadi jangan samakan ya Kakus. Itu saya sudah bilang itu perumpamaan bidadari, itu perumpamaan ya. Perumpamaan itu adalah keindahan surga. Begitu Kakus. Ya, artinya bidadari itu indah, tetapi yang kan harus lebih detail, lebih jelas gitu. Indah itu maksudnya hanya cuman dipampang doang, ataukah dinikmati. Nah, kalau kawin berarti kan dinikmati. Nah, ini masalahnya karena bidadari begitu banyak, 72, belum lagi istri. Jadi gimana itu kenikmatan itu dibagi-bagi gitu. Dan tentu di dalam dunia sorga itu artinya apakah ada kegiatan lain selain diranjang bersama bidadari? Ya kan, kenapa diranjang? Ya masa kawin di awan-awan gitu kan, nggak begitu. Karena di Al-Quran disebut ada dipan yang berarti ranjang. Jadi kalau cuman hayalan kosong ya berarti kan surganya kosong. Jadi kalau dinikmati ya kayak gimana gitu, menikmati seks dengan para bidadari. Nah ini masalahnya karena terlalu banyak bidadari, jadi bingung gitu gimana caranya gitu ya. Apalagi ini bidadari ini oke lah, itu adalah keindahan, kecantikan. Tapi ya pengen tahu itu tuh memang adalah manusia juga ataukah terbuat dari apa? Apa itu boneka, robot? Karena sekarang ini kan ada robot-robot seks tuh. Atau kayak gimana gitu kan? Gimana gitu ya? Saya nggak bisa bayangkan surga Islam itu berarti sejauh mata memandang kita melihat ada ranjang-ranjang berjejer gitu ya. Laki-laki dengan bidadari lagi main seks semua di situ gitu. Sementara di sekitarnya bidadari saling menunggu giliran gitu. Jadi gimana itu, apa bidadari itu dibagi-bagi gitu atau khusus untuk seseorang muslim gitu. Jadi ini kan yang belum dijelaskan. Apa di surga itu cuman adanya 72 bidadari? Apakah per orang dapat 72 bidadari ataukah 72 bidadari itu dipakai rame-rame oleh orang-orang muslim gitu di surga? Kan ini perlu dibahas lebih lanjut. Ini kan di dunia yang berbeda gitu kan. Ya ini kan perlu kita tahu lah. Aduh Kakus bilang sudah paham itu keindahan, kenikmatan ya. Sudah paham, tapi Kakus lari ke seks lagi. Itu kan hanya asumsi Kakus, mengatakan itu ada apa nih, lihat kiri kanan itu semuanya itu bidadari dengan ya muslim saling berhubungan seks. Nauzubillah, astagfirullah. Kakus jangan samakan Kakus, berulang kali saya bilang jangan samakan di Bible Kakus dengan Al-Quran ya. Di Al-Quran tidak bilang pesta seks, tidak ada itu, tidak ada sama sekali Kakus. Ini hanya pikiran-pikiran kotor Kakus.
Ya, bidadari itu kan saya sudah katakan itu perumpamaan keindahan surga, perumpamaan keindahan surga. Satu bidadari saya cantiknya gimana, itu adalah indahnya surga, begitulah indahnya surga. Tapi Kakus ini gimana ya? Saya jujur saya kasihan juga sama Kakus ini. Kasihan gimana? Soalnya pikirannya hanya seks, seks. Jadi tidak tahu lagi mau ngomong apa. Itu perumpamaan saya Kakus tidak paham itu. Kakus tetap bahas soal seks. Nauzubillah Kakus. Ya sepakatlah itu keindahan dinikmati. Cuman gimana dinikmatinya? Karena 72 bidadari itu dikatakan untuk satu orang muslim lah ya. Jadi gimana? Apakah kegiatannya hanya kawin atau bagaimana gitu? Kalau di dunia aja dia punya 4 istri aja, anaknya sudah banyak ya. Nah sekarang kalau 72 bidadari itu bisa berapa anaknya ya, karena terus-terusan main seks gitu ya. Apa enggak hancur itu? Maksudnya hancur gimana nih Kakus? Aduh Kakus ini saya sudah katakan dari tadi. Itu kan hanya perumpamaan Kakus. Perkawinan tadi itu juga perumpamaan. Tapi memang betul ada juga yang kawin, itu betul. Jadi di situ itu kebebasan, kebebasan semua Kakus. Tidak ada suka, tidak ada duka. Begitu Kakus. Hanya ada itu gembira, senang. Aduh Kakus ini nih. Oh, jadi kawin sama bidadari itu perumpamaan gitu. Jadi maksudnya perumpamaan itu berarti nggak real. Itu cuman kiasan aja gitu maksudnya, atau gimana nih? Saya katakan betul akan kawin dengan bidadari, itu betul. Pokoknya dibebaskan, ya dibebaskan. Tapi jangan kita telan mentah-mentah begitu saja Kakus. Kalau Kakus bilang itu hanya kiasan, ya betul itu kiasan. Bidadari itu adalah keindahan surga. Ya saya dukung itu Kakus. Bidadari itu adalah keindahan surga. Bagaimana saya bilang begitu? Karena 72 bidadari. Kalau kita pakai akal logika, untuk 72 bidadari itu ya tidak mungkin. Tidak mungkin kita sampai ini pakai logika manusia saja Kakus ya. Bukan logika surga, logika manusia. Kalau di surga kan kita tidak tahu gimana. Tapi logika manusia biar Kakus bisa terima. Jadi 72 bidadari untuk satu laki-laki kan memang tidak mungkin itu. Jadi kemungkinan mungkin saja 4 bidadari, sisanya itu adalah keindahan surga. Ya, keindahan surga itu contohnya seperti pohon-pohon. Ya, pokoknya tidak bisa diungkapkan lah. Karena bidadari belum kita lihat. Begitu juga surga, jadi diperumpamakan atau itu hanya kiasan gambaran surga. Begitu Kakus. Itu menurut saya. Wah, kalau dikatakan kiasan itu, Pak Dhani yang dari Ustadz Islam itu dia bisa kecewa. Karena dia sudah memimpikan untuk dapat bidadari yang cantik-cantik, kawin di surga. Karena dia bilang di bumi ini dia nggak mendapatkan kenikmatan atau yang cantik seperti itu. Oke lah kalau ini jadiin kiasan. Nah kalau kiasan ini kan Anda melambangkan kenikmatan. Jadi bidadari ini menyimbolkan apa gitu. Karena ini kalau dikatakan perumpamaan, ada 72 bidadari ini, angka 72 itu menyimbolkan apa gitu. Apa nanti di sorga yang dikatakan kawin terus itu artinya apakah Anda dengan istri Anda nempel terus gitu di sorga atau gimana gitu kan? Yang perumpamaan itu kan perlu dijelaskan. Apa cuman melambangkan kenikmatan itu adalah ibarat kenikmatan seks atau gimana? Begini Kakus, kawin terus. Sekarang saya tanya Kakus, pakai logika saja Kakus ya. Mungkin Kakus sudah menikah ya. Jadi pernikahan itu buat acara. Ya, acara itu berarti ya senang-senang. Itulah surga. Tidak ada suka, tidak ada duka, tidak ada duka. Hanya ada kesenangan. Itulah surga. Kakus, itu menurut saya. Itulah surga. Hanya ada kesenangan. Dan
keindahan tadi ya indahnya begini. Contoh Kakus ya, contoh. Jika kita melihat laut, pemandangan pohon-pohon, apakah kita tidak nikmati? Ya kita nikmati itu, Kakus. Jadi menikmati itu bukan hanya berhubungan seks. Ya, Kakus. Aduh, memang pikiran orang Kristen ini memang selalu porno saja. Jadi menikmati itu bukan hanya berhubungan seks, Kakus. Tapi banyak, ya. Kita main game juga menikmati, ya. Kita nonton TV juga menikmati. Kata menikmati ini banyak, Kakus. Oh, jadi kenikmatan seks itu untuk menjelaskan kepada bangsa jahiliyah. Ya kalau begitu berarti ajaran Islam itu hanya untuk orang-orang jahiliyah dong. Untuk bangsa jahiliyah yang mereka terbuai dengan kenikmatan seks. Ya kan? Tetapi nggak semua orang loh butuh kenikmatan seks seperti itu. Seks itu adalah penting, tetapi itu bukan bagian yang paling penting. Suami istri tetap juga hidup berdamai. Tanpa ada seks juga bisa. Jadi artinya bahwa seks itu hanya untuk sebagian orang, ya, tetapi nggak semua orang. Jadi artinya surganya Islam itu ya tidak menjawab kebutuhan semua orang, hanya kebutuhan orang-orang jahiliyah. Ya kalau gitu Anda termasuk orang jahiliyah karena Anda sudah menerima tawaran itu ya. Kalau saya bukan orang jahiliyah gitu Pak Agus, bagaimana Anda bisa jelaskan? Kakus begini, Kakus. Itu Al-Quran diturunkan pada zamannya Nabi Muhammad ya. Nah, zamannya Nabi Muhammad itu kaumnya kan kaum jahiliyah. Jadi untuk menerangkan ini soal surga itu, ya Nabi itu mengambil otak-otak ini orang-orang jahiliyah ini, bagaimana otak-otak mereka ini, begitu. Dan itu bukan suatu kebohongan, karena setiap perkataan Rasul itu adalah kebenaran, begitu. Jadi gambaran-gambaran surga itu tetap pasti ada, Kakus. Itu ada, insya Allah ada. Ya gambaran surga itu. Kakus bilang, ya saya ini orang jahiliyah, itu kan asumsi Kakus. Ya, itu asumsi Kakus. Saya bukan orang jahiliyah. Jadi, kalau Kakus ini pikirannya selalu porno, ya susah Kakus. Ya, karena di Bible Kakus itu bagaimana tuh? Yesus, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dalam Bible ya Kakus. Orang-orang masuk dalam surga itu, ya katanya akan menjadi wanita, akan menjadi pengantinnya Yesus, Tuhan Kakus. Nah, itu gimana tuh? Apakah semua itu orang Kristen itu akan menjadi wanita, laki-laki menjadi wanita, atau laki-laki pun Yesus sapu rata? Jadi bercerminlah di Bible Kakus soal surga itu ya. Jangan Kakus hina Al-Quran, tapi Kakus tidak paham Al-Quran, begitu. Jadi Kakus maaf karena sudah salat Jumat, ya saya hanya terangkan sampai di situ saja Kakus ya. Terima kasih banyak Kakus. Ya, makasih Pak Agas ya. Pak Agas sudah menjelaskan tentang perumpamaan kawin dengan bidadari itu ya. Dan itu kan membuat saya tercerahkan juga. Bagaimana surga Islam itu seperti itu gitu. Ya, saya teringat karena memang hal ini pernah dibahas oleh Pak Dani yang justru dia merindukan kawin dengan yang cantik jelita, karena di bumi ini dia nggak sanggup mendapatkan wanita yang cantik jelita bermata jeli seperti itu. Jadi itu sesuatu yang harapannya Pak Dani untuk dia kawin dengan bidadari, apalagi dengan 72 bidadari gitu ya. Ya karena saya ingin bahas dengan dia bagaimana gitu, karena dia tidak mengatakan itu perumpamaan, tetapi itu adalah sesuatu yang real gitu ya. Kan ini menarik gitu. Ya Kakus, saya balas sedikit saja Kakus ya.
soalnya sudah terahim di masjid. Jadi begini kakus, ya menurut pemahaman Islam itu kan ya lain-lain lah, ya soal surga itu karena tidak dijelaskan dengan detail. Tapi kalau soal pesta seks itu ya tidak ada kakus ya, tidak ada, sekali lagi tidak ada pesta seks di dalam Al-Quran. Itu hanya asumsi kotor kaum jahiliyah, kaum Kristen, umatnya pengikut Paulus seperti kakus ini dan kawan-kawan kakus. Bagaimana saya bilang begitu? Karena pikiran mereka itu hanya porno begitu. Seks dan seks. Jadi harap kakus baca Al-Quran baik-baik, walaupun hanya terjemahan, tapi direnungkan dengan baik. Lalu kakus bandingkan dengan surganya kakus yang yang ada tertulis itu bahwa ini orang-orang Kristen itu akan kawin dengan Yesus, akan menikah dengan Yesus. Yesus sebagai pengantin laki-laki dan orang-orang Kristen yang masuk surga sebagai pengantin perempuan. Berarti termasuk kakus ini juga ya mau bilang homo gimana ya? Mereka kakus laki-laki, Yesus laki-laki, itu gimana tuh? Jadi bercerminlah di dalam Bibel kakus ya. Oke kakus, selamat siang.